Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Joni Channel, channelnya saham ya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk ulasan 1 Maret 2021 ya, kita akan membahas mengenai kenapa penurunan IHSG cukup lumayan dalam dan bursa regional cukup lumayan dalam gitu kan, turunnya. Nanti kita akan coba bahas di sini dan kita coba bahas juga mengenai beberapa saham ya untuk tanggal 1 Maret 2021 ya teman-temannya. Kita langsung aja, sekedar mengingatkan kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan investasi, arah dari investasi Anda gitu kan, bukan suatu ajakan ataupun mengajak untuk membeli atau menjual saham. Jadi semua keputusan ada di tangan Anda. Disclaimer on, sekali lagi ya, saya ingatkan. Oke, kita langsung aja, dan sekedar mengingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar setiap mau ada saham yang Anda komen di situ. Nanti mau diulas saham apa oleh saya, bisa komen di kolom komentar ya. Nanti besoknya kalau emang ada kesempatan saya akan ulas saham itu untuk Anda. Ya teman-teman, kita langsung ke IHSG ya. Penutupan IHSG Jumat tanggal 26 Februari 2021 di level minus 47 atau 0,76% di angka 6241. Pelemahan ini menahan pergerakan IHSG yang cenderung menguat selama seminggu terakhir di bulan Februari ya. Kalau melihat dari data RTI pada tanggal 22 sampai tanggal 26 Februari ini, IHSG bergerak menguat tipis 0,16% pada penutupan perdagangan Jumat gitu kan. Selama kita melihat ini IHSG ya, kemarin itu kita lihat coba ya, posisinya tutup di 6241 gitu kan ini, dan sempat terendahnya itu di posisi di sini di 6184 sesuai dengan yang diulas waktu hari Kamis malam ya. Saya ulas ya Kamis malam untuk Jumat. Jadi IHSG ada kemungkinan bisa turun ke 6180, tapi cuma sampai 6184 dan dia berbalik berhasil tutup di posisi EMA 10-nya. Jadi IHSG masih dalam tekanan, intinya di situ ya. Besok bagaimana? Besok kemungkinan besar IHSG masih akan turun di pekan pertama atau minggu pertama Maret ini. Kenapa sih? Karena pergerakan dari yield obligasi pemerintah Amerika Serikat masih cukup tinggi. Itu yang menjadi kenapa IHSG atau pasar dunia, pasar saham dunia masih tertekan ya. Jadi selama masih naiknya tren yield, untuk tren yield obligasi ini gitu kan, tren yield obligasinya government bondnya US gitu kan. Jadi di situ ya sebagian pasar dunia atau pasar global itu akan berpotensi menekan pergerakan IHSG gitu kan. Di minggu pertama Maret ada kemungkinan IHSG masih akan tertekan di area kalau saya lihat di sini ya,
di sini kan ada kemungkinan besok juga menyentuh akan ke level 6180 di MA 25-nya gitu kan. Di sini ini MA 25 yang merah ya teman-teman ya. Ini yang ungu ini MA 50. Saya bikinnya lihat MA 50, ini yang hitam MA 10 gitu kan. Dia tutup di MA 10 tapi sempat menyentuh MA 50 dan mental kembali gitu kan. Kalau saya lihat IHSG gitu kan, secara Fibonacci-nya dia akan bergerak, kemungkinan tanggal 1 bisa menyentuh posisi level di antara ini lagi ke 6180, dan dalam minggu pertama ada kemungkinan bisa ke posisi level di sini 61, kalau secara ininya bergerak di 6130-an nih, 50%-nya ya, atau 6113 ya, 50% ini 6113 ya secara Fibonacci-nya ini 6113. Jadi IHSG masih ada kemungkinan turunnya, masih kemungkinan besar akan turun di minggu ini gitu kan. Kalau support kuatnya ada di 6010 gitu kan, di antara 6023 lah. Kalau saya sih berpikir di antara 38 ya secara Fibonacci-nya ya, 38,2 di 6023 ada di sini. Nah, jika 6023 ini jebol pun ya arahnya 5912 ya, ke 5912 ya 23-nya di sini. Oke, sekedar informasi juga, yield obligasi pemerintah Amerika meningkat dalam jangka panjang untuk tenor 10 tahunnya. Yield ini sempat naik melewati level 1,6%-nya gitu kan. Terus ini adalah yield tertinggi dari setahun terakhir dari yieldnya obligasi Amerika ini. Jadi kenaikan tersebut didorong oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inflasi yang naik akibat sentimen program vaksinasi virus COVID-19 ini ya, COVID-19. Nah, dan pengesahan stimulus fiskal jumbo AS ini berpotensi mendorong pemulihan ekonomi. Jadi bila yield obligasi AS masih terus naik, kemungkinan besar pasar saham dunia masih akan terus terkoreksi gitu kan. Kenapa sih kok yield obligasi dari pemerintah Amerika bisa menekan saham-saham di pasar global gitu kan. Jadi kalau secara hitung-hitungan gitu kan, selain dari yang tadi, jadi bila yield government bond US masih terus naik ini, kemungkinan besar pasar saham dunia masih akan terus terkoreksi kan, begitu beritanya gitu kan. Kenaikan yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun memberikan tekanan pada ekonomi karena menjadi patokan untuk suku bunga hipotek dan pinjaman mobil gitu. Kenaikan yield ini juga menempatkan imbal hasil acuan US gitu loh. Treasury berada di atas dividend yield saham-saham di dalam indeks S&P 500 gitu kan. Atau secara ininya, jadi hal ini berakibat ekuitas yang dianggap sebagai aset berisiko telah kehilangan premi atas obligasi dan dianggap lebih mahal. Ini memicu aksi jual investor terhadap saham-saham. Nah, khususnya di saham-saham sektor teknologi yang lebih diuntungkan dengan kondisi suku bunga rendah gitu loh ya. Jadi sektor teknologi selama ini mengandalkan pinjaman murah untuk mendorong pertumbuhan, sedangkan sektor yang diuntungkan karena pembukaan kembali ekonomi mengalami kenaikan, yakni sektor energi, industri, serta keuangan gitu loh. Jadi perhatikan, karena
dengan suku bunga murah ini gitu kan, yang diuntungkan adalah sektor-sektor energi. Kenapa? Orang akan lari ke sana dengan pertumbuhan pemulihan ekonomi, energi akan dibutuhkan banyak gitu kan. Nah, jadi terpengaruh hal di atas, Bank sentral di kawasan Asia hingga Eropa meningkatkan upaya untuk menekan kepanikan pasar setelah yield US Treasury naik ke level tertinggi dalam setahun, gitu loh. Oke, teman-teman, untuk kita ingatkan lagi, jadi mungkin dalam 1 minggu ini pasar saham kita masih kemungkinan besar terkoreksi, ya. Kita lihat di sini secara Fibonacci-nya, secara teknikal untuk MA-nya kemungkinan besar, kalau prediksi saya secara Fibonacci paling sampai 38-nya di sini atau 6023. Cuma dalam 1 minggu ini paling rendahnya di 6023. Saya sih berpikir prediksi saya sih di sini. Di secara Fibonacci-nya 38,20 ya persen atau di 6023. Saya ada kenapa? Karena di sini mungkin secara ininya cukup lumayan kuat ya, tahanan indeks gitu kan. Terus saya akan coba bahas beberapa saham untuk minggu ini yang bergerak masih tetap yang ada sektor energi, ada bank gitu kan, ada telekomunikasi, ada juga sektor-sektor lainnya. Oke, kita IHSG udah cukup ya. Kita sekarang pertama yang perlu Anda catat adalah PTBA. Teman-teman, PTBA secara teknikal emang posisinya untuk penutupan hari Jumat kemarin secara volume masih di bawah rata-rata 20 harian, tapi dia berhasil, dia menyentuh level MA25 dan naik tutup di atas MA5. Perhatikan PTBA. PTBA ini bisa naik ya teman-teman ya. Lihat, ini teknikalnya. Dia udah golden cross di sini, dia turun menyentuh level ini udah mulai kelihatan mau naik tapi nggak jadi. Di sini besoknya dia naik cukup lumayan banyak. Market atau saham lain turun, dia yang naik gitu kan. Tapi kita perhatikan di sini, dia emang berhasil tutup di sini di atas MA5. Jika dia besok Senin dia ngebreak lagi gitu kan, tutup kemarin di 2710, saya sih optimis bisa up ya. Jadi jangan lupa perhatikan ini PTBA ya. Jadi apabila dia bertahan tetap di atas 27, buy aja, beli. Dia arahnya ke berapa? Nah, nanti dia ada di posisi sini ya, di 2817 atau 2820 lah secara ininya. Ada resist di situ. Atau resist pertamanya sih di MA50 ya. Sebenarnya maksimal Anda beli 2760 lah. Kalau emang 2760 dia ngebreak berhasil gitu kan, nah dia akan lari ke 2810 nantinya. Jadi perhatikan dulu ini MA50 nya dia berhasil dilewatin atau tidak ya, kalau misalnya ngebreak di sininya untuk besok. Jadi perhatikan ada resist di 2760 itu. Kalau ngebreak berarti arahnya dia akan naik terus untuk PTBA ya. Kita coba lihat saham batu bara yang lain adalah Indi ya. Yang saya perhatikan, Indi adalah saham yang posisinya dia baru mau golden cross antara MA10 dan MA25 nya gitu kan. Walaupun posisi tutup masih di bawah ya, posisinya 1480. Jadi teman-teman coba perhatikan, jika Indi bisa break di atas 1500, Anda boleh ikutan buy ya untuk Indi ya.
Berikutnya saya akan coba gajah tunggal ya teman-teman. Gajah tunggal kemarin itu tutup masih posisi di atas MA10 ya, di MA10 gitu kan. Nah ini masih diperhatikan dulu. Kalau misalnya masih bertahan di atas MA10, kalian boleh beli gitu kan. Tapi kalau bergerak di bawah MA10 jangan ikutan ya. Kita wait and see lah, secara ininya kita tunggu gitu kan. Kita jangan ibaratnya main buy tapi akhirnya kita tidak ada peluang untuk gainnya nggak ada gitu kan. Ngapain kita average terus kalau emang tidak ini. Tapi kita perhatikan buy, kita harus ibaratnya disiplin. Kondisi market lagi begini kita harus disiplin. Ingat kondisinya, kalau emang sekiranya di bawah technical, kalau bila perlu cut loss ya cut loss gitu loh, atau buang sebagian kalau bisa gitu kan. Kalau nggak mau semuanya, buang sebagian supaya nanti pas di bawah bisa average gitu loh. Nah itu maksudnya. Jadi jangan nambah uang yang sekiranya ini, buang setengah minimal. Nah andai kata naik kita masih punya setengah gitu kan. Oke, berikutnya setelah gajah tunggal kita coba lihat saham agro ya, yang kemarin masih cukup lumayan bagus. Saya masih perhatikan seperti pas waktu saya rekomendasi di sini di tanggal 24 saya bilang agro jangan dikejar. Ada Anda bisa lihat di ulasan saya yang tanggal 24, agro jangan dikejar, tunggu di posisi mendekati EMA 5-nya di sini. Nah, sekarang sudah mendekati EMA 5-nya dan tutup masih di atas MA 5, sorry. MA 5-nya tutup masih di atas MA 5, agro masih boleh buy ya. Jadi besok kalau masih posisi di posisi 13.50 atau 13.55 di sini, nah kalau dia bergerak naik lagi Anda boleh buy. Tapi kalau posisi besok turun di bawah MA5 berarti Anda tunggu posisinya buy di posisi 12.60 ya, 12.60. Tunggu di sini. Jangan berani-berani ibaratnya beli kalau emang di bawah MA5. Disiplin ini. Di bawah MA5 Anda bawa MA5-nya misalnya 13.30, ini udah murah nih 13.20, nanti dulu. Belinya kalau udah di bawah MA5, belinya di antara mendekati 12.60, 12.70 ya nggak apa-apa lah intinya. Di situ mendekati ya. Oke, untuk berikutnya adalah BRIS. Ini BRIS kita lihat posisi kemarin dia berhasil golden cross ya di sini ya. Ini ada MA25 dan MA10 nyilang di sini golden crossnya gitu kan. Nah kita perhatikan dia tutup posisi di level 29.40 ya, masih posisi di bawah penutupan sebelumnya yaitu 29.60. Tapi dia berhasil mental dari posisi dia sempat ke 28.30 terendahnya ya. Jadi perhatikan juga untuk BRIS nih, ini cukup lumayan menarik. Kalau bisa sih beli di antara 2870 lah, 2870 oke lah, 2870 ini BRIS ya. Di situ ada di atas MA5-nya ya dia ya. Oke teman-teman, catat BRIS 2870 buy-nya. Setelah itu adalah friend ya teman-teman. Friend kita posisinya ada di tutup kemarin masih di 77. Saya sarankan Anda untuk besok jangan dulu buy jika mendekati posisi 70 atau 71 ya, buy-nya friend. Buy di antara 70 atau 71. Kita tunggu dulu karena dia sudah menjauh dari MA5-nya. Kita tunggu ya. Oke, berikutnya adalah IMAS ya. Habis friend kita ke IMAS. Ingat, IMAS ini adalah yang diuntungkan salah satu dari PPNBM ya. Penjualan mobilnya besok mulai berlaku yaitu tanggal 1 Maret PPNBM 0%. Oke ya. Anda perhatikan IMAS di berapa sih belinya Om? Nah, kita mendekati ke level MA5 aja untuk sementara ini di 13 aja, 13.10 di situ, antara situ ya. Kita cari aman dulu sementara ini, atau kalau 13.10 ini coba kita tunggu di sini, kalau enggak 12.80 ya. Kalau setidak-tidaknya 12.80 kalau mau aman ya udah di situ gitu kan. Untuk IMAS ya 12.80 catat tuh.
Atau kalau besok emang dia ngebreak naik baru. Dia ini udah tutup di posisi di atas MA 50-nya ya. Jadi ada kemungkinan sih untuk IMAS bisa naik sih untuk besok. Ada kemungkinan ya. IMAS catat ya. Terus IMJS nih temennya, saudaranya dia, anaknya ini ya. Ini masih posisinya cukup lumayan menarik dan dia ada kemungkinan besok pun akan ikutan naik IMAS ya, IMJS-nya ya. Jadi perhatikan IMJS-nya juga, ini intip-intip ya buat teman-teman. Buy di antara 340 aja atau maksimal 350 ya buy-nya gitu. Posisinya yaitu kita tunggu, banyak yang pertanyaan itu ada dibaca nih. Bank Kapital, kenapa sih katanya dia naiknya cukup lumayan terus tutupnya di bawah. Nah, kita perhatikan ya, untuk dari sini juga kita udah semuanya kemarin kita udah pada buang nih posisi di kemarin tuh kita jualan semua di posisi antara 900-an lebih lah ya. Untuk si Bank Kapital ini gitu kan. Terus posisinya beli di berapa lagi yang baik? Tunggu di sini, dekat mendekati MA5-nya antara 690 atau 700. Maksimal 700 kalau bisa ya. 700 kita udah mulai boleh buy antara di situ nih, atau 7 paling tinggi-tingginya antara 720 lah. Paling tinggi di situ ya. Boleh buy-nya. Kita tunggu di bawah teman-teman, tenang aja intinya, jangan takut ketinggalan kereta gitu kan. Oke, berikutnya adalah back ini yang paling menguntungkan kemarin sahamnya. Posisi dia tutup masih di atas MA 50, sekarang malah dia di atas MA 50 ya dari kemarin ya. Terus ini akan posisinya kemungkinan akan mendekati ke sini dulu untuk besok, yaitu antara 9293 Anda boleh buy lagi ya. Kemarin tutup di 96, mudah-mudahan dia masih bertahan di antara maksimal masih di atas MA 5-nya ya, BEX ya. Kita tunggu di antara 9192 lah, antara di situ ya teman-teman untuk BEX. Terus ada yang nanya juga PNBS, Bank Syariah, Bank Panin Syariah gitu kan. Posisi di bawah ini kita tunggu, jangan maksain kita buy di sini ya. Ini untuk PNBS, tunggu aja di sini di 95-nya ya. Oke, berikutnya adalah Barito. Nih Barito nih teman-teman, ini menarik juga sebenarnya ya. Barito ini dia sudah mulai ada kenaikan, di tutup posisinya di atas MA 25 dan MA 10 ya, dan dia di sini golden cross. Jadi Anda perhatikan kemungkinan besar dia akan naik lagi gitu loh. Jadi besok perhatikan Baritonya, kalau emang masih bergerak ikutan aja gitu kan. Terus Antam banyak pertanyaan. Kenapa ini tekanannya cukup lumayan kenceng untuk Antam ya? Ya karena posisi komoditi kan masih tertekan untuk kemarin. Jadi posisinya masih cukup orang-orang khawatir gitu kan, takut gitu kan untuk si aneka tambang nikelnya gitu kan kemarin, sama timah juga. Tapi kalau menurut saya selama masih di atas MA 25 saya masih bertahan untuk Antam ya. Di berapa posisi ya, antara 27 40 gitu kan. Kalau masih posisi di 27 40 masih cukup aman. Kalau di bawah 27 40 baru kita cut loss dulu di posisinya ya. Gitu loh. Itu untuk Antam ya. Jadi kita bisa perhatikan di situ support bawahnya. Nah, berikutnya kita ada TINS. Nah, TINS ini posisinya kita tunggu di area ini aja. Ini kan posisi dia gagal tutup di atas MA 10-nya. Kita tunggu aja di posisi 2110 aja ya. Jadi jangan maksain gitu loh untuk TINS. Oke, berikutnya adalah Raja nih. Raja tutup juga masih di bawah MA 10. Jadi kita tunggu aja, nggak usah buy dulu.
wait and see ceritanya gitu kan. Terus crush posisinya tutup di atas MA 10 nya, jadi boleh perhatikan juga di posisi 690 boleh buy, antara di situ, dia kemarin juga situ ya. Jadi jangan maksain untuk crush juga, tunggu di bawah support bawahnya ya gitu. Dan yang terakhir adalah SMBR teman-teman. SMBR tutupnya di posisi M10, tapi posisinya masih banyak tekanan. Akhirnya kita tunggu dulu di sini, kita wait and see dulu, posisi tunggu di 930-nya. Ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dari mulai PTBA, Indi, Gajah Tunggal, Agro, BRIS, Friend, IMAS, IMJS, Baca, BEX, PNBS, Barito, Antam, TIN, Raja, Kras, dan SMGR, serta ulasan IHSG-nya ya. Untuk minggu ini masih ada potensi tertekan untuk IHSG kita ya teman-teman ya. Itu aja mungkin dari saya. Saya masih tetap mengingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, untuk selalu kita beraktivitas gitu kan, jangan sampai ketinggalan maskernya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.